Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam channel Indriana Dewi Kreasi Daur Ulang. Kali ini sesuai request teman-teman, saya membuat video cara mudah menyetrika kresek anti gagal. Dalam video ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menyetrika berbagai jenis kresek supaya tidak bolong atau berkerut-kerut. Agar kalian jelas, maka saya sengaja menyajikan video ini dengan durasi yang sesungguhnya. Selamat menikmati. Alat yang kita gunakan, kain sebagai alas, saya menggunakan jarik 1 lembar, 2 lembar kertas HVS, kertas roti, bahannya berbagai jenis kresek dari ukuran, warna, ketebalan yang berbeda, gunting, dan setrika. Kita mulai yang pertama, menyetrika kresek tipis. Saya punya kresek putih yang kecil dan tipis. Kita mau menyetrika gunting bagian bawah dan bagian atasnya. Ini supaya lebih rapi. Kita lemparkan, kemudian kita lipat jadi 2, rapikan, ambil kertas HVS, letakkan kresek di tengahnya. Siapkan setrika, kita arahkan pada suhu kain sifon. Jadi bukan yang di suhu maksimal. Kemudian kita setrika sampai kresek bisa melekat di dalam kertas HVS. Agar hasilnya lebih rata, maka kita balik. Nah, sepertinya ini sudah merekat. Coba kita buka pelan-pelan, angin-anginkan. Seperti ini hasil setrikaan kresek putih yang kecil dan tipis. Kresek putih siap dikreasi. 2. Menyetrika kresek kenduri. Kresek kenduri belakangan banyak sekali ada di tengah-tengah kita dengan warna, ukuran, dan ketebalan yang berbeda. Saya punya kresek warna pink. Kita potong dulu bagian atas dan bawahnya. Kemudian kita lemparkan seperti ini. Kita lipat 2, rapikan. Kita siapkan kertas HVS dan letakkan kresek di antaranya. Kita ambil setrika, kemudian kita arahkan ke suhu maksimal. Kalau kresek tipis, suhunya di bawahnya. Di suhu untuk menyetrika sifon. Untuk kresek kenduri karena lebih tebal, maka kita bisa menggunakan suhu maksimal. Kita setrika pelan-pelan sampai kertas terasa halus. Kita balik, kita setrika lagi. Sesekali kita perlu mengatur suhunya agar tidak terlalu panas. Kalau kita biarkan
suhunya pada suhu yang tadi, biasanya setrikanya akan meningkat suhunya dan menimbulkan lubang pada kreseknya. Nah, seperti ini. Berikutnya akan kita buka, tapi kita angin-anginkan terlebih dahulu supaya kertasnya lebih mudah untuk dipisahkan dari kreseknya. Jangan sekali-kali memaksa untuk melepas karena nanti bisa berakibat kresek di atasnya menjadi berkerut. Nah, inilah hasilnya. Kresek kenduri warna pink siap dikreasi. Kita lanjutkan yang ketiga, menyetrika kresek besar. Saya punya kresek besar, mungkin ini juga termasuk kresek kenduri, warnanya merah menyala. Kita akan potong, tapi saya memilih dengan melipatnya terlebih dahulu supaya lebih mudah. Bagian atas sudah kita potong, kemudian kita potong bagian bawahnya. Setelah itu kita akan lembarkan. Di sini saya ingin memperoleh setrikaan kresek merah yang tebal, sehingga saya melipatnya jadi dua. Kemudian karena ukurannya besar, kita menggunakan kertas roti. Kita taruh kresek di antara kertas roti, kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Kita ambil setrika, kita arahkan pada suhu maksimal. Ya. Pada prinsipnya, semakin tebal kresek yang kita gunakan, maka semakin besar suhu yang dibutuhkan untuk merekatkan kresek tadi. Kalau ukurannya besar dan tebal, otomatis proses menyetrikanya lebih lama. Video ini betul-betul waktunya sesuai dengan waktu yang sesungguhnya, supaya kalau kalian ingin menyetrika bisa punya gambaran. Kita tengok dulu, kita balik, kemudian kita setrika lagi. Kita setrika terus. Kalau kita menggunakan kertas roti, biasanya memang akan ada gelembung-gelembung udara. Tapi nggak apa-apa, tetap disetrika terus. Di dalamnya nanti bisa tetap halus. Seperti ini. Kita akan coba buka pelan-pelan, tapi kayaknya masih kelep ya, lengket ya. Maka kita angin-anginkan sejenak, baru kita pisahkan. Kita buka, ternyata di bagian belakang masih ada yang
berkerut karena ada udaranya. Maka saya memilih untuk menyetrika kembali. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk menyetrika kresek yang ukurannya besar dan tebal butuh waktu yang lebih lama. Memang dibutuhkan kesabaran. Tanda bahwa setrikaan kita terhadap kresek itu sudah melekat biasanya ditandai dengan licinnya atau halusnya permukaan kertas yang kita gunakan. Demikian pula untuk kertas roti. Nah, kalau permukaannya halus, kemudian kita rasakan licin, kemungkinan besar kresek di dalamnya sudah merekat sempurna. Sekarang kita buka lagi, karena masih panas ya perlu diangin-anginkan sebentar, baru dipisahkan antara kresek dan kertas roti. Nah, ini hasilnya bagus, halus dan merata. Kresek merah tebal siap digunakan. Next, cara menyetrika kresek besar tapi tipis. Saya punya kresek warna ungu. Sepanjang pengalaman saya dalam menyetrika kresek ungu itu adalah kresek yang paling susah untuk disetrika karena cepat mengkeret. Di sini saya potong ujung bawah dan atas sekaligus dengan melipatnya terlebih dahulu. Ini cara yang lebih cepat untuk memotong kresek. Kemudian kita lembarkan supaya rapi. Nah, berhubung ini sulit disetrika, maka dia akan saya lipat jadi dua, kemudian dilipat lagi sehingga praktis. Setelah kita potong seperti ini, sebenarnya ada 8 lapis kresek ungu. Kemudian seperti tadi kita taruh kreseknya di antara 2 kertas HVS. Berikutnya kita ambil setrika, pilih suhu sifon, bukan suhu maksimal. Kemudian kreseknya kita setrika di atas kertas HVS dengan gerakan yang lebih cepat dibandingkan dengan menyetrika kresek warna lain. Sesekali kita atur suhunya, kadang-kadang perlu dinaikkan, perlu diturunkan, kita balik, kemudian kita setrika lagi. Kalau kertasnya sudah terasa licin, biasanya kresek yang di dalam sudah terekat sempurna. Sekarang kita lihat sepertinya masih butuh beberapa saat lagi. Dibolak-balik, bolak-baliknya lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak apa-apa. Sepertinya sudah merekat, kita angin-anginkan. Kita ambil kertasnya pelan-pelan. Nah, ini hasilnya bagus.
setrikaan kresek ungu. Biasanya digunakan untuk membuat AC. Kresek siap dikreasi. Berikutnya, menyetrika kresek untuk daun. Untuk membuat daun, kita butuhkan setidaknya 2 kresek hitam dan kresek hijau. Kresek ini akan kita mix nantinya. Sebelumnya kita potong bagian atas dan bawah. Karena ukurannya sama, kita bisa potong sekaligus. Seperti ini. Berikutnya kita lembarkan kresek hijau dan kresek hitamnya. Nanti kita akan masukkan kresek hitam ini di dalam kresek hijau. Nah, supaya mudah karena ukurannya sama, maka saya memilih untuk memotong salah satu sisi dari kresek hijau. Dengan cara seperti ini, kita lebih mudah memasukkan kresek hitamnya. Berikutnya kita ambil kertas HVS, kita taruh kresek hijau dan hitam di tengahnya. Kemudian kita setrika dengan suhu hampir maksimal. Kita butuh suhu yang panas, tapi jangan terlalu panas karena plastik yang kita pakai ini kebetulan jenis plastik yang tipis. Biasanya saya menggunakan suhu untuk sifon. Coba kita cek. Untuk plastik yang tipis memang kita perlu ngecek-ngecek ya supaya nanti hasilnya bagus. Kita buka pelan-pelan. Nah, ternyata ada beberapa bagian yang belum merekat, maka kita tutup lagi dengan kertas dan kita setrika lagi. Setrika lagi dengan suhu yang hampir maksimal dan kita atur suhunya sesekali supaya tidak kepanasan. Ini sepertinya sudah cukup merekat. Jangan terburu-buru untuk mengambil kertasnya. Kalau kita terburu-buru nanti hasil setrikaannya bisa jadi rusak. Nah, kita buka pelan-pelan. Nah, ternyata di bagian bawah ini agak kepanasan sehingga ada lubang-lubang dikit, tapi nggak apa-apa. Sementara bagian yang sini ada yang belum merekat, maka kita setrika lagi. Kita setrika sebentar saja, kemudian kita buka. Nah, kresek daunnya sudah siap untuk digunakan. Kresek yang sudah disetrika bisa kita kreasi menjadi beberapa bentuk seperti hiasan dinding, tempat pensil,
bunga mawar, kaligrafi, dan bunga lili. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa menyetrika tanpa gagal lagi. Wassalamualaikum.